Alhamdulillah, sekarang orang sombong Yahya itu sudah kena COVID. Kau saja kafir tidak kena, apalagi ustaz. Betul apa betul jemaah? Allahu Akbar. Bajingan yang tidak sholat kafirun, munafikun, tidak kena COVID, apalagi ustaz. Kemarin Ustaz Maher telah kembali ke rahmatullah. Waktu pelantikan Pak siapa ini Kapolri yang baru, Listio Sigit Prabowo. Ini Pak Sigit Prabowo ini NU cabang Nasrani. Dalam struktur NU tidak ada orang Kristen. Kutabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih rem, tapi kulihat anjing najis ku tembak satu kali ban depan. Talipan. Baik saya tabrak oma yang lewat tadi daripada saya tabrak anjing. Ada oma lewat cuma 2. Saya itu kayaknya kurang sreg kalau dapat makanan dari beda agama gitu. Takut nggak bisa menjaga barang najisnya. Anda datang diundang oleh mereka, dan doa mereka kita tidak pernah meyakini doa yang diterima kecuali doanya orang beriman. Karena mereka tidak iman kepada Allah, ngapain dia minta kepada Allah? Dia tidak percaya kok. Anda tidak usah memaksakan. Loh kok tidak diterima, gimana doanya? Berarti diskriminasi. Bukan diskriminasi, dia sendiri tidak mau dengan Tuhan Allah kok. Ngapain kamu maksain? Ya nggak diterima doanya oleh Allah. Dia tidak percaya dengan Tuhan Allah. Selesai. Apalagi Anda tahu dia sering makan daging babi yang nggak bisa disucikan dan yang lainnya, Anda waspada urusan ini. Diterima yang baik, disembunyikan, jangan kelihatan. Oh ini ada dagingnya, kasihkan lele. Fungsi Fajai, Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Bagaimana hukumnya mengucapkan tahun baru Cina di sosial media atas perintah atasan? Mengucapkan selamat hari tahun baru apa tadi? Imlek, karena itu termasuk membesarkan syiar mereka, maka tidak diperkenankan, dan hukumnya mengagungkan syiar selain syiar agama Islam adalah haram. Anda tidak boleh ikut-ikutan karena Anda ikut membesarkan syiar mereka. Syiar mereka di dalamnya ada memang tahun barunya nggak ada urusan agama, tapi di dalamnya 15 hari apa kegiatan dilakukannya? Ayo, syiarnya orang yang tidak beriman kepada Allah. Ustaz, di keluarga saya ada orang masih merayakan Imlek karena mereka beragama Buddha. Apakah boleh kita mendatangi rumah mereka saat Imlek? Lewatkan hari ritual beberapa hari, bilang aku belum bisa datang karena kesibukan. Jika ada orang kafir memberikan kepada kita karena keyakinan mereka itu adalah ibadah, memberi hadiah bagi-bagi, bukan dilarang kita menerima. Mereka percaya dengan memberikan hadiah, dia percaya Tuhan yang telah dianggap Tuhan-Tuhannya itu, Tuhan palsunya itu akan berikan. Dia memberikan sedekah dan berikan, kita boleh menerima itu semuanya. Ini memberikan hadiah kepada kita makan atau uang, boleh kita terima. Hadiah dari orang kafir kita boleh nerima. Sesuatu yang menjadi ciri kekafiran. Barang siapa yang mengikuti orang-orang kafir di dalam hari raya mereka, menyerupai orang-orang kafir muslim dalam hari raya mereka, kepada seorang kafir walaupun kafir itu punya hubungan baik dengan kita, tapi mengucapkan selamat terhadap hari rayanya, maka di situ kata ulama-ulama terdahulu dilarang, tidak diperbolehkan, masuk kategori maksiat, bahkan berhak untuk dihukum. Selamat tahun baru Imlek kepada semua yang merayakan. Semoga tahun baru membawa semangat baru. Kenapa topi Santa haram, tapi angpau halal? Padahal topi Santa adalah tradisi agama Kristen, angpau juga tradisi agama Konghucu, sama-sama tradisi agama lain. Kalau ada yang berargumen angpau adalah budaya Tionghoa, woi, topi Santa juga budaya bule Eropa. Kenapa? Karena di Timur Tengah, di tempat agama Kristen diturunkan, tidak ada Santa, tidak ada salju. Santa dan salju baru ada setelah Kristen masuk ke benua Eropa. Makanya muslim-muslim di Arab tidak keberatan pakai topi Santa, karena mereka tahu topi Santa adalah budaya bule Eropa, bukan tradisi agama Kristen. Tapi ya sudah, biar amannya kita bikin begini saja. Topi Santanya haram, angpaunya halal. Jadinya impas dong. Buka cara. Coba. Semua. Itu nih. Buka semua. Di kamar itu, cincin di botol aqua semua. Sadis. Saya berjanji berubah menjadi laki-laki. Dan saya mohon maaf segala kesalahan yang sudah saya berbuat. Sekian dan terima kasih. Ulama ditangkap di Gari gara-gara kerumunan. Jadi kalau ada orang Cina nggak Islam, di akhirat setetes pun nggak dapat. Wajar karena dia kafir. Kalau dia orang kafir,
Memang pikirannya memang dunia aja. Kalau dia kafir, pikirannya dunia saja, memang wajar. Di akhirat bidadarinya 4.900. Kalau mati syahid 2,5 juta bidadarinya. Gratis, semua gratis gitu. No, neraka no gratis, no sana neraka gratis. Masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Seorang pendeta dari Manado ngomong, kalau istilah kita, dia kalau orang Islam dia bilang begini, puji Tuhan. Kalau kita alhamdulillah. Sekarang orang sombong Yahya itu sudah kena COVID. Kau saja kafir tidak kena, apalagi ustaz. Betul apa betul jemaah? Allahu Akbar. Bajingan yang tidak sholat kafirun, munafikun, tidak kena COVID, apalagi ustaz. Allahu Akbar. Saya tidak bisa berdoa jemaah, nggak bisa berdoa saya. Saya kalau minta sehat, bukan saya berdoa, saya minta kepada ibu bapak, doakan saya. Kalau mati iya, kalau sakit belum tentu. Harta duniawi, akhirat akan kita dapati apabila di ujung ayat itu kita pandai bersyukur. Mobil patah-patah, mobil hancur. Ada teman saya di Medan, Haji Sauti, dia yang perbaiki. Kok bisa hancur begini Ustaz? Ya bagaimana lagi? Ustaz nggak apa-apa? Enggak. Tegores pun tidak. Apalagi COVID. Itu yang jemaah tunggu-tunggu, bukan kaleng-kaleng ini. Jatuh terguling-guling itu mobil. Saya dalam keadaan tidur, istri saya hitung-hitung. Pak, sebenarnya tadi sudah 7 kali digiling sama bos. Lewat bos. Ibu bapak mungkin nggak percaya. Sementara bawa mobil saya ngorok.
Wallahi, coba tanya bini saya. Masuk ke dalam jurang. Jadi saya mau kasih tahu kepada kalian kafirin, tanpa kalian doa, saya sudah jatuh. Kalau kalian doakan saya, justru saya selamat. Paham kira-kira? Cepat tangkap saya menjelaskan. Kalian doakan, justru saya tidak celaka. Kalian diam-diam, insya Allah saya celaka. Supaya dia diam. Saya nggak pernah membawahi bendera organisasi Islam manapun. Di jalan nggak peduli saya. Kemarin saya di atas feri, duduk di pinggir di anjungan kapal. 3 orang saling bisik-bisik. Saya sudah perhatikan, ini bukan Islam ini. Saya bilang sama istri saya, ada senjata apa di mobil? Nggak ada, Pak. Coba ambil garpu 2 biji, garpu saja, garpu. Saya pegang tuh garpu 2. Kau ganggu, saya tikam. Sudah bisik-bisik 3 orang. Saya bilang enak, di anjungan kapal begini kan kosong, mobil sedikit. Enak kita berkelahi ini. Kalau kita menyerah kepada Allah, musuh kita lari. Lari ke atas, padahal 3 orang, badan besar-besar. Artinya apa? Segala bentuk ancaman, kekhawatiran yang ada pada kita, itu datangnya dari setan. Ini yang kadangkala menggerogoti pikiran kita secara pribadi dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan beragama. Ya, saya mau kasih tahu lagi, pemerintah tidak boleh masuk campur urusan agama. Kalau kita datang berdakwah begini, tujuannya apa? Tujuannya baik. Nah sekarang kalau semua pendakwah, semua ulama dimusuhi. Hampir saya lupa juga, kemarin Ustadz Maher telah kembali ke rahmatullah. Biar bagaimanapun beliau ini adalah Ustadz saudara kita. Kalau antum memusuhi saudaramu Muslim, Allahu Akbar, berat sekali hukumannya di sana. Asyidau alal kupar, keras dengan kafir, sesama Muslim bersaudara. Tapi kita ini kadangkala ini apa itu media sosial membuat kita sama-sama Muslim pecah. Waktu pelantikan Pak Kapolri yang baru, Listio Sigit Prabowo. Ini Pak Sigit Prabowo ini NU cabang Nasrani. Ini contoh-contoh saya mau kasih tahu kepada ibu bapak. Pak Listio Sigit Prabowo NU cabang Nasrani. Digoreng-goreng di publik. Ini kan kelakar, tahu kelakar? Apa kalau istilah orang Jawa, ngguyuh? Ini kan cuma lucu-lucuan di depan publik, digoreng begitu rupa. Dalam struktur NU tidak ada orang Kristen. Saya ini ibu bapak kalau mau tahu, saya ini dari keluarga militer, saya dari keluarga tentara, dari ayah saya sampai marga saya Waloni di Manado itu banyak polisi, banyak tentara. Kami tidak bisa diadu domba dengan begini, apalagi sesama Muslim. Segala sesuatu yang ada di Indonesia ini sulit dipercaya masyarakat. Kenapa? Karena sudah dibungkus dengan kepentingan politik. Yang lain disikat, yang lain aman. Yang lain dimusuhi, yang lain dirangkul. Ini persoalannya. Ini persoalannya. Kemudian yang dijadikan sebagai pasal undang-undang adalah pasal kopat-kopit. Ini kopat-kopit ini nih. Saya tidak pernah ada barisan siapapun. Makanya saya dari dulu berdakwah nggak pernah pakai pengawal, nggak pernah ada. Saya takut di dunia ini. Yang saya takut kalau tidak sholat 5 waktu, itu saya takut sekali. Ibu bapak ke sana, Kecamatan Kemuning namanya. Di situ macam-macam agama di situ, ada gereja beberapa biji. Di pinggir situ, Lapo Situmorang, Lapo apa itu segala macam, Lapo. Saya bilang sama istri saya, ente lihat itu, lihatlah. Sepanjang jalan ini, Lapo segala macam itu. Kutabrak juga 1 ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih rem, tapi kulihat anjing najis ku tembak 1 kali ban depan. Tak lipat. Kalau kambing saya rem. Maksud saya mengerti. Tapi karena saya lihat anjing, saya tabrak. Dulu saya tidak berani tabrak. Sopir tabrak anjing. Dicari tahu mana tuh sopir? Di Manado ini kejadian. Fakta ini Pak Kades.
Ditanya, berapa saya bayar? Kebetulan yang dia tabrak ini anjing baru beranak. Rupa-rupanya kalau ditabrak itu hitung berapa butir. Berapa butir payudara itu. Anjing kan dari atas sampai ke bawah sini ada 15 butir barangkali. 15 juta. Bayangkan tuh. Satu butir 1 juta. Wah, kata yang sopir lebih baik saya tabrak oma yang lewat tadi daripada saya tabrak anjing. Ada oma lewat cuma 2. Dan ini bocah tiba-tiba ngomong tentang rezim. Emang rezim apa sih? Gua masih bisa sholat 5 waktu, nggak ada dibunuh pemerintah. Azan masih berkumandang 5 kali sehari, nggak ada disuruh pemerintah berhenti. Gua masih bisa ngaji, gua masih bisa dengar ceramah ustadz, tidak ada diganggu. Ada ratusan ribu ustadz di Indonesia masih bisa ceramah. Ada ratusan ribu habib di Indonesia masih bisa ceramah. Terus masalahnya apa? Emang rezim ini kenapa gitu? Emang pemerintah kenapa? Coba jelaskan dulu. Kocak kamu. Seolah kayak pemerintah itu jahat banget. Kayak kita tuh lagi sholat dibunuhin gitu. Siksa kita lagi sholat. Masjid pada ditutupin gitu. Istighfar kamu nak. Buya yang kami hormati, saya tinggal di lingkungan banyak non-muslim. Selalu mengundang kita-kita yang muslim, Buya. Kalau dapat undangan kan mesti belakangnya kan dapat ini, dapat makanan-makanan gitu, Buya. Saya itu kayaknya kurang serak kalau dapat makanan dari beda agama gitu. Takut nggak bisa menjaga barang najisnya. Saya selalu kasihin ke tetangga. Terus apakah saya itu termasuk orang yang sombong, Buya? Terus makanan yang dibagi tetangga aja, kadang namanya sayanya kan ragu makannya. Apakah saya itu berdosa gitu, Buya? Ada bangun rumah selesai syukuran kita ikut senang boleh, karena tidak ada urusan dengan agama. Anda datang diundang oleh mereka, dan doa mereka kita tidak pernah meyakini doa yang diterima kecuali doanya orang beriman. Karena mereka tidak iman kepada Allah, ngapain dia minta kepada Allah? Orang dia tidak percaya kok. Anda tidak usah memaksakan. Loh, kok tidak diterima gimana doanya? Berarti diskriminasi. Hei, bukan diskriminasi, wong dia sendiri tidak mau dengan Tuhan Allah kok. Ngapain kamu maksain? Ya nggak diterima doanya oleh Allah. Dia tidak percaya dengan Tuhan Allah. Selesai. Kanan kita boleh dimakan mereka, makanan mereka boleh kita makan. Yang jelas-jelas misalnya ada keropok, nasi, atau yang lainnya. Kalau sesembelihan, asalkan sembelihannya adalah benar dengan cara sembelihan, dipenggal di lehernya. Di leher. Jangan terlalu susah-susah. Yang penting Anda melihat cara menyembelihnya benar di lehernya, boleh Anda ikut serta makan dengan mereka. Dengan kelembutan akhlak Anda, dia akan terpesona. Kemudian makanan yang Anda terima, boleh Anda makan. Yang unik adalah di saat Anda merasa tidak nyaman, Anda berikan tetangga. Terus bagaimana Anda ini? Ibaratnya nasi busuk kau berikan tetangga. Anda yakini dulu kalau itu tidak busuk. Artinya makanannya mereka halal Anda makan. Misalnya Anda tahu sembelihannya kan. Adapun masalah binatang sembelihan Anda harus waspada. Kalau bisa Anda hindari. Apalagi Anda tahu dia sering makan daging babi yang nggak bisa disucikan dan yang lainnya, Anda waspada urusan ini. Tapi kalau Anda tahu bingkisannya itu pesan murni, pesannya di tetangga Anda tahu, Anda makan. Tapi kalau urusan sembelihan waspada, ikhtiyat, hati-hati. Diterima yang baik, disembunyikan, jangan kelihatan, oh ini ada dagingnya, kasihkan lele. Tapi jangan ngomong, mohon maaf makanmu tak kasih lele, oh itu kurang ajar, Anda nyakiti orang lain. Anda terima, senangkan, karena mereka itu memberikan ini adalah dalam rangka bertetangga yang baik. Jadi Anda datang biasa mengucapkan selamat, makannya Anda bawa pulang, kalau memang makanan halal benar Anda makan. Kalau ternyata yang meragukan Anda tinggalkan, selesai. Kenapa topi Santa Harap, tapi angpau halal? Padahal topi Santa adalah tradisi agama Kristen, angpau juga tradisi agama Konghucu, sama-sama tradisi agama lain. Kalau ada yang berargumen angpau adalah budaya Tionghoa, woi, topi Santa juga budaya bule Eropa. Kenapa? Karena di Timur Tengah, di tempat agama Kristen diturunkan, tidak ada Santa, tidak ada salju. Santa dan salju baru ada setelah Kristen masuk ke benua Eropa. Makanya muslim-muslim di Arab tidak keberatan pakai topi Santa, karena mereka tahu topi Santa adalah budaya bule Eropa, bukan tradisi agama Kristen. Tapi ya sudah, biar amannya kita bikin begini saja. Nah, topi Santanya haram, angpaunya halal. Jadinya impas dong. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple.
dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan flash trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah.
Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah fitur gimana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.